Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait pencairan bantuan PKH tahap 2 maupun BPNT tahap 2 tahun 2025. Nah, siap-siap kehilangan bantuan sosial baik PKH BPNT tahun 2025 di tahap 2 bagi KPM golongan ini setelah Kemensos resmi gunakan DTSN di pencairan tahap 2. Nah, siapa saja kira-kira KPM yang masuk ke dalam golongan yang akan kehilangan pencairan dana bantuan sosial PKH dan BPNT tahun 2025 ini? Maka dari itu simak terus videonya sampai selesai agar supaya tidak ketinggalan informasinya. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya telah resmi berlaku aturan baru ya, dan siap-siap kehilangan pencairan bansos PKH dan BPNT tahun 2025 bagi KPM golongan ini, setelah Kementerian Sosial resmi menggunakan data baru yaitu DTSE di penyaluran tahap 2. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini Kemensos sudah resmi menjadikan DTSE sebagai acuan data baru di tahun 2025. Dan di waktu yang sama DTKS resmi dihapus dan kini berlaku aturan baru sesuai yang ditetapkan Kemensos melalui DTSE. Nah, dengan adanya data tunggal sosial ekonomi nasional, data setiap KPM akan dirombak total, sehingga KPM lama tidak bisa secara otomatis masuk ke daftar data baru. Penghapusan DTKS dan beralihkan ke penggunaan DTSE ini menjadi keputusan dan langkah besar pemerintah dalam penyaluran dana bantuan sosial. Sehingga tidaklah heran ya jika KPM lama kehilangan bantuan sosial PKH dan BPNT tahun 2025 di tahap 2. Walaupun perubahan ini membawa dampak baik dalam hal keakuratan dan validasi data lebih terjamin, namun tidak akan semua KPM bisa tetap menjadi penerima bansos di tahun 2025 ini. Ada golongan-golongan tertentu yang akan kehilangan bansos PKH dan BPNT tahun 2025. Dan golongan tersebut tentunya sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai dengan hasil pengolahan data DTSE. Lalu siapa saja kira-kira KPM yang masuk ke dalam golongan yang akan kehilangan pencairan dana bansos PKH dan BPNT tahun 2025 ini? Nah, berikut golongan KPM yang tidak akan cair lagi di pencairan PKH dan BPNT pada tahap 2 tahun 2025. Untuk yang pertama, KPM atau penerima bansos lama yang tidak tercatat di dalam DTSN, sehingga tidak akan menerima bantuan di tahap selanjutnya. Selanjutnya, KPM lama yang tercoret atau tersingkirkan akibat penambahan penerima baru yang akan masuk dalam daftar. Artinya komposisi penerima bansos bisa berubah secara signifikan. Selanjutnya golongan KPM yang masuk graduasi ya, di mana keluarga penerima manfaat yang sudah mandiri atau dianggap tidak lagi memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial tahun 2025. Selanjutnya KPM yang tidak lagi memiliki komponen PKH. Nah, keluarga yang sudah tidak memenuhi syarat komponen PKH seperti anak yang telah lulus sekolah tidak lagi terdaftar sebagai penerima. Hal ini terjadi akibat pembaruan data yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selanjutnya KPM yang tidak lolos verifikasi kelayakan, di mana setiap bulan pemerintah melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Nah, KPM yang dinyatakan tidak layak, misalnya karena perubahan kondisi ekonomi, tidak lagi berhak menerima bantuan sosial. Kategori ini menunjukkan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima bansos agar bantuan tepat sasaran. Nah, sekian dulu informasi ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.